Halo Gitalers, balik lagi di channel Hobi Gital. Selamat tahun baru ya teman-teman. Di video ini aku pertama kali datang ke lapangan badminton pada awal tahun 2024. Sebenarnya ini game kedua aku. Yang pertama soalnya main sama anak yang masih belajaran jadi nggak aku rekam. Nah berhubung awal tahun jadi banyak yang nggak datang dan di hari ini hujannya deras banget. Aku sendiri sebenarnya juga eh, ragu-ragu mau datang soalnya sedikit nggak enak badan. Terus ternyata yang datang cuma tiga. Jadi ini ada Koriki kita pinjem dari lapangan sebelah. Setauku di lapangan sebelah itu ada anak kecil yang les badminton. Tapi aku nggak pernah lihat coachnya sih soalnya aku biasanya sibuk main sendiri di sini. Eh, aku kira sih Koriki ini kayak orang tuanya murid-murid gitu. Salah satu murid di lapangan sebelah gitu. Ternyata dia coachnya. Padahal beberapa waktu yang lalu aku lihat kok di lapangan sebelah coachnya beda ya. Ya ternyata begitulah. Ya di awal-awal game semuanya pada kaku ya mainnya. Mungkin banyak nyangkut, banyak out. Ya buatku sih begitu. Soalnya habis libur berapa ya? 2 mingguan nggak main badminton dan nggak latihan di rumah juga. Dan aku di sini habis main yang pertama terus main yang kedua ini kok agak ngefly ya. Jadi agak malas untuk lari-lari. Waktu aku lihat Kuriki sih mainnya di awal-awal, aku kira mainnya memang bagus sih. Jadi di awal-awal aku nggak mau terlalu banyak main-main bola, langsung kalau ada kesempatan ya langsung aku kill. Tapi Dito mungkin agak beda ya cara mainnya. Jadi kalau ada bola-bola yang enak malah gak di smash. Ya mungkin di awal-awal Koriki masih ini ya apa? Mungkin sungkan ya soalnya baru pertama kali main sama kita dan eh mainnya itu kayak ngefur gitu. Jadi mainnya cuma naruh-naruh bola, nggak nyemes-nyemes. Tapi yang aku amati lama-lama mainnya itu kayak jadi ngedut-ngedut. Ternyata volesnya bagus dan tipu-tipunya itu bagus. Ditunggu bener-bener sampai detik-detik terakhir terus baru dipukul. Aku sempat beberapa kali kecolongan bolanya dia. Dan aku sendiri juga ini ya sebenarnya males atau gak siap gitu. Pinginnya main santai tapi kok kayak gitu. Ya nanti kita lihat ada beberapa pukulan yang dilakukan oleh Koriki. Mungkin kalian bisa belajar dari dia. Yang menurutku baru dan bagus gitu. Mungkin kalian bisa jangan kaget kayak gini contohnya. Sayangnya bola dari Neville out ya. Dan itu udah mau diambil sama Dito loh. Kalau nggak aku bilangin out. Soalnya Dito itu kepingin belajar backhand, tapi belajarnya nggak sewaktu latihan ya, tapi belajarnya waktu permainan. Nah ini sebenarnya yang aku ingin kasih masukan buat Dito kalau bolanya out ya udah jangan diambil. Kadang-kadang tuh aku ada bola yang sulit tuh ternyata aku nggak nyampe atau nggak bisa ambil gitu ya. Dan ternyata bolanya out. Jadi mungkin ini ya bisa dijadikan referensi juga kalau kita bolanya terlalu sulit itu biasanya malah out. Jadi nggak perlu dipaksakan ngapain kita itu ngambil bola out walaupun itu sulit ya memang out nggak ngapain diambil gitu. Nanti kalau mau latihan ya latihan aja di kesempatan yang lain gitu. Yang masuk bolanya yang masuk buat latihan jangan yang out buat latihan. Itu nggak berguna buat kamu dan juga nggak berguna buat partnermu juga. Gini ya, kalau kalian mau belajar backhand, mungkin sekalian buat kalian yang masih belum terlalu bagus backhandnya, latihan ya sewajarnya aja. Soalnya itu nggak bisa dipaksakan. Kamu
ada kesempatan di daerahnya backhand, terus dikit-dikit pakai backhand, coba deket kepala pakai backhand, padahal pakai forehand masih bisa. Terus di daerahnya di atas kepala biasanya pakai forehand, malah minggir terus nyoba pakai backhand, nggak usah. Jadi ngambilnya itu nanti nggak bisa berkembang permainannya, itu nanti kalian harus tentuin kan kalau main itu ini mau pakai forehand atau mau pakai backhand. Jadi jangan dikit-dikit kasih backhand gitu. Sebaliknya juga jangan dikit-dikit atau kebanyakan dikasih forehand gitu. Nanti nggak enak. Kadang kita perlu pakai backhand ya pakai backhand. Kalau kita perlu pakai forehand ya pakai forehand. Itu yang penting menurutku. Jadi kita harus tahu kapan ini diambilnya pakai forehand, kapan pakai backhand. Terus yang kedua, kalau mau belajar kemarin tuh aku lihat gitu kayak udah nungguin terus nepakin timingnya yang pas buat mukul, terus pukul sekeras-kerasnya ternyata malah nanggung. Nah itu menurutku ada dua problem dengan metode yang seperti itu ya. Yang pertama, kalau kamu terlalu banyak mikir, jadi nggak langsung, oh ada backhand langsung aku otomatis jedes gitu. Itu biasanya malah nggak akurat timingnya, jadi terlalu banyak dipikir, sepersekian detik pasti telat gitu. Soalnya mikir dulu ini tak pakai backhand list, backhand coba backhand, terus mukul nggak bisa. Jadi itu harus kayak otomatis, oh ini daerah backhand aku harus pakai backhand. Nah, terus gripnya juga nanti otomatis keluar-keluar sendiri kok. Ya walaupun backhandku juga agak terlalu bagus-bagus amat ya, tapi itu yang selama ini aku alami dan pelajari. Aku baru belajar backhand juga baru-baru aja kok. Terus yang keduanya itu kalau kita itu berusaha mukul sekeras-kerasnya itu malah hasilnya pelan. Nah, aneh toh. Itu karena kita itu ototnya terlalu kaku. Jadi kalau di backhand itu kita mukulnya itu harus lemes atau luas dulu, nanti baru waktu mukul baru dikencengin, des gitu. Nah kalau kita dari awal udah tegang, kaku, itu otot kita itu jadi udah dipakai gitu, kekuatannya itu kayak kalian itu habis ke charge terus langsung dipakai buat nyalain sesuatu yang berat gitu. Terus waktu dibutuhkan untuk hal-hal yang perlu malah udah habis powernya. Jadi kalau kita mau backhand itu harusnya lengannya itu enteng gitu, nggak usah kayak dikakuin terus mau dipaksain untuk keras, pukul keras tuh nggak kayak gitu. Kalian bisa amati kayak Taufik Hidayat atau atlet-atlet yang backhandnya bagus ya. Itu gerakannya pasti luas, nggak kayak dikencengin gitu. Coba ditiru aja atlet-atlet mainnya itu gimana. Terus tip yang ketiga buat backhand ya supaya bisa sampai ke belakang. Kalau kamu nggak terlalu ngelop, itu nanti bisa sampai ke belakang. Jadi backhandnya backhand drive. Terus sama seperti backhand ini kan sebenarnya forehand tapi yang kebalik kan. Nah kalau kita ngelop pakai forehand, biasanya kalau bolanya itu udah di bawah, eh, bukan ngelop dari atas ya, tapi kalau ngambil yang di bawah itu kan tambah bawah bolanya tambah sulit kan. Maksudnya tambah berat untuk bisa ngelop sampai tinggi itu kan tambah berat. Begitu juga dengan backhand. Kalau kamu ngambilnya nunggu sampai bolanya udah sampai di bawah, apalagi sampai di sebelahnya badanmu, itu tambah berat untuk bisa sampai ke belakang. Harus ngandalin tenaga volley yang kamu nggak latihan gitu. Jadi kita mau ngehack, ngambilnya itu lebih duluan di atas dan di agak depan, jadi di depannya badan. Nanti posisi badannya bisa kalau mau ditambah-tambahin, dikasih gerakan pinggang atau putaran pinggang, nanti ditambah-tambahin ya terserah mau tambah apa. Pokoknya yang penting
timingnya dan lokasinya kita mukul dulu itu harus tahu. Jadi menurutku ya kalau backhandmu nggak bisa keras itu jangan putus asa, terus latihan tapi latihannya tuh yang benar, jangan cuman oh kurang keras ini kurang keras, harus berusaha lebih keras lagi, dikuatin, dikencengin, nggak bisa. Eh Kalau dalam badminton itu ya yang paling bagus itu kalau pukulannya tepat di tengah-tengahnya raket. Nah itu nyari timing yang pas di tengah-tengah di hotspotnya itu kan itu yang perlu latihan bertahun-tahun gitu. Jadi apapun gerakannya atau pukulannya mau itu smash, mau itu ngelob, mau itu ngedrive atau backhand smash itu kalau nggak tepat di tengah-tengah kalian kalau mukulnya masih nge-slice kena raketnya itu miring itu tetap nggak bisa keras. Jadi yang penting itu eh, timingnya ini loh latihan kalian nggak bisa ngehack latihan orang yang 10 tahun terus kalian mau kepingin skill yang kayak gitu dalam waktu cuma 1 bulan ya gak mungkin, itu harus latihan bertahun-tahun gitu. Jadi ya dijalani aja nanti lama-lama bisa-bisa sendiri, keras-keras sendiri, nggak perlu kayak dipaksain harus backhand, harus ngambil pakai backhand supaya bisa latihan ya. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga video ini cukup menghibur dan menginspirasi ya. Ya ini kita main cuman sebentar, soalnya Koriki muridnya udah datang. Oke, thank you. Salam kenal. By the way, ternyata Koriki itu masih saudara sama Neville lah. Ternyata dunia itu sempit.